Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Upscope sekalian, bertemu lagi dengan saya Nurul Fauziah, atau mungkin kawan-kawan lebih kenal dengan Uci Nurul ya. Saya adalah tutor Upscope Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama berkaitan dengan masalah-masalah keperawatan pada spesialisasi keperawatan komunitas. Yuk, mari kita lihat bagaimanakah caranya kawan-kawan bisa mengenali masalah-masalah keperawatan komunitas. Dilihat dari kata kuncinya. Baik kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mereview mengenai masalah keperawatan pada spesialisasi komunitas. Nah, masalah-masalah keperawatan komunitas ini banyak sekali menimbulkan keraguan karena datanya mirip-mirip dan terkadang pada kasus UKNI, kemunculan data tersebut selalu membuat kita ragu-ragu apakah sebenarnya masalah keperawatan dari soal yang berkaitan dengan spesialisasi komunitas tersebut. Nah, kita akan coba ya review satu-satu 4 masalah keperawatan yang sering sekali muncul pada UKNI atau UKOM, yaitu perilaku kesehatan cenderung berisiko, lalu ada pemeliharaan kesehatan tidak efektif, manajemen kesehatan tidak efektif, dan yang terakhir adalah defisit kesehatan komunitas. Kita lihat satu persatu. Nah kawan-kawan, saya akan lebih menekankan pada sisi kata kunci saja. Nah, kenapa kata kunci? Karena biasanya pada soal-soal UKNI yang ditampilkan dalam kasus adalah kata-kata kunci yang menjadi ciri khas dari sebuah masalah keperawatan komunitas. Oke, kita lihat yang pertama ya. Nah, di sini ada masalah keperawatan perilaku kesehatan cenderung berisiko. Kita dapat lihat pada halaman ini diambil dari SDKI ya kawan-kawan. Jadi kalau dari SDKI dikatakan bahwa untuk perilaku kesehatan cenderung berisiko, ini merupakan masalah keperawatan yang berhubungan dengan hambatan kemampuan dalam mengubah gaya hidup atau perilaku untuk memperbaiki status kesehatan. Nah, kawan-kawan bisa lihat ya, ada tanda mayornya, ada tanda minornya, seperti ini. Kalau di SDKI kan pakainya mayor minor ya. Di sini data mayor katanya menunjukkan adanya penolakan terhadap perubahan status kesehatan, gagal mencegah masalah kesehatan yang akan timbul, lalu menunjukkan upaya peningkatan kesehatan yang minimal. Sedangkan data minornya adalah gagal mencapai pengendalian yang optimal. Nah, kawan-kawan sekalian, secara simpel saja, untuk masalah keperawatan perilaku kesehatan cenderung berisiko ini, kita bisa ingat bahwa seseorang itu, ini kata kuncinya ya. Yang pertama adalah dia melakukan perilaku yang tidak sehat kawan-kawan. Nah, perilaku yang tidak sehat misalnya merokok, atau bisa jadi suka melihat video porno misalnya, atau kecanduan games, atau misalkan suka memakan junk food. Nah, itu adalah perilaku-perilaku yang tidak sehat, di mana perilaku ini sebetulnya dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Nah, gitu ya. Jadi, perilaku intinya adalah perilaku yang dilakukan oleh pasien dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Ini dia poin pertama. Poin kedua adalah ketika dia berperilaku tidak sehat, kondisinya ini masih bagus kawan-kawan, atau kondisinya masih sehat. Nah, seperti ini ya. Misalkan seorang penduduk atau seorang warga atau beberapa warga ya, karena ini kan komunitas, beberapa warga itu merokok. Tetapi mereka belum mengalami batuk-batuk misalnya, atau ada gangguan pada bagian perifer misalnya gitu ya. Nah, maka kita akan sebut ini sebagai perilaku kesehatan cenderung berisiko. Gitu ya. Intinya saya ulangi, yaitu ada perilaku yang tidak sehat, dan ketika seorang individu atau komunitas melakukan perilaku tersebut, mereka masih dalam keadaan sehat. Itu yang pertama untuk perilaku kesehatan cenderung berisiko. Oke, kita lanjut ke masalah keperawatan komunitas yang kedua. Ini juga paling sering keluar kawan-kawan, yaitu pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Nah, kalau untuk pemeliharaan kesehatan tidak efektif dari SDKI definisinya adalah individu atau komunitas ini tidak mampu mengidentifikasi, mengelola, atau menemukan bantuan untuk mempertahankan kesehatannya. Nah, di sini ya, kawan-kawan bisa lihat bahwa biasanya pada masyarakat atau komunitas yang sudah mengalami masalah pemeliharaan kesehatan tidak efektif ini, dia akan
tidak menjalankan perilaku sehat, kawan-kawan. Dan biasanya mereka juga sudah mulai muncul gangguan-gangguan pada tubuhnya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa kita simpulkan yang pertama yaitu biasanya sudah muncul keluhan. Nah, sudah muncul keluhan kesehatan. Jadi misalkan yang merokok tadi ya, mereka sudah batuk-batuk gitu ya. Nah, jadi sudah ada muncul keluhan kesehatan. Lalu yang kedua biasanya adalah diikuti dengan perilaku kesehatan yang cenderung berisiko. Saya singkat ya, perilaku kesehatan cenderung berisiko. Nah, jadi ada perilakunya dan sudah muncul gangguannya, dan ini yang utama, kawan-kawan. Ketika komunitas atau individu yang mengalami pemeliharaan kesehatan tidak efektif ini sudah menunjukkan gejala, mereka tidak melakukan pengobatan gitu ya, atau tidak memeriksakan diri misalnya. Tidak memeriksakan diri atau dia tidak mengobati. Nah, kira-kira seperti itu. Dan biasanya pengobatan yang mereka lakukan itu sifatnya adalah home remedy. Jadi tindakan-tindakan yang biasa dilakukan di rumah. Misalkan dia batuk, maka minum obat batuk warung gitu. Terus kalau misalnya sakit kepala, dia minum paracetamol. Jadi hanya seperti itu saja, tetapi tanpa melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan. Ini adalah inti utama dari masalah keperawatan pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Ini masalah keperawatan berikutnya yang juga paling sering keluar di UKNI ya, kawan-kawan. Nah, pada masalah ketiga yaitu manajemen kesehatan tidak efektif, kawan-kawan. Untuk manajemen kesehatan tidak efektif, kawan-kawan bisa lihat data mayornya, data minornya seperti ini ya. Secara keseluruhan, kita bisa simpulkan untuk kata kunci masalah keperawatan ini adalah pada komunitas atau individu yang mengalami masalah ini, biasanya dia sudah didiagnosa. Nah, sudah didiagnosa atau sudah periksa intinya, gitu ya. Sudah diperiksa dan sudah diperkirakan atau sudah ditentukan apa penyakitnya secara medis gitu. Nah, selain sudah didiagnosa, nanti kawan-kawan akan temukan data bahwa komunitas tersebut atau individu sedang menjalani terapi gitu ya. Jadi sedang menjalani terapi seperti itu, kawan-kawan. Lalu kata kunci ketiga, ketika terapi ini dilaksanakan, maka terapi yang dijalankan itu tidak efektif. Nah, tidak efektif ini seperti apa? Misalnya dia putus obat atau melaksanakan regimen terapeutiknya itu tidak sesuai dengan anjuran gitu ya. Contohnya, kalau putus obat, misal pasiennya TB. Kalau TB kan harus minum obat sekian periode, tapi dia putus. Nah, maka kita bisa masukkan pasien ini ke manajemen kesehatan tidak efektif. Atau misalkan pada penyakit diabetes mellitus misalnya. Pada pasien dengan atau komunitas yang terdapat pasien diabetes mellitus biasanya akan diberikan diet, tetapi dietnya tidak maksimal, diatur ketika di rumah. Nah, pada kondisi itu maka komunitas atau individu tersebut kita bisa sebut mengalami masalah keperawatan manajemen kesehatan tidak efektif. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, terakhir. Nah, ini adalah yang terakhir yaitu defisit kesehatan komunitas. Defisit kesehatan komunitas ini kata kuncinya adalah menekankan pada peran dari Yankesnya, kawan-kawan, atau fasilitas kesehatannya. Nah, jadi ini fokusnya adalah misalkan ke posyandunya atau ke puskesmasnya atau ke rumah sakitnya. Jadi lebih ke pelayanan kesehatan. Di mana masalah defisit kesehatan komunitas dapat timbul apabila. Nah, jadi kawan-kawan bisa lihat di sini penyebabnya ya. Bisa jadi karena ada akses yang sulit, atau bisa jadi sumber daya di fasilitas kesehatan atau Yankes tersebut tidak cukup, atau bisa jadi tidak ada program atau programnya tidak maksimal dijalankan oleh Yankes yang berkaitan di daerah tersebut. Nah, jika kawan-kawan intinya menemukan kata kunci ada masalah pada Yankes atau Faskesnya, maka masalah keperawatan yang tepat adalah defisit kesehatan komunitas. Oke, gampang ya. Baik, kita akan coba satu soal latihan, kawan-kawan. Seperti biasa, tipsnya adalah kalau untuk melihat soal secara cepat, kawan-kawan lihat pertanyaannya dulu. Oke, ini pertanyaannya adalah masalah keperawatan yang tepat. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa data. Biasanya pada kasus-kasus UKNI itu untuk soal-soal komunitas yang berhubungan dengan masalah keperawatan, datanya ini bisa jadi ada beberapa masalah keperawatan gitu ya. Dan biasanya dia diperlihatkan melalui persentase.
Nah, masalah keperawatan itu akan timbul pada persentase terbesar, biasanya seperti itu. Oke. Sedangkan kalau pada soal latihan kita lihat di sini hanya ada satu penyakit saja. Jadi lebih mudah sebenarnya untuk soal ini. Oke, kita coba lihat ya. Di sini di sebuah komunitas ya, ada 10% masyarakat menderita TB paru, kawan-kawan. Nah, dari home visitnya, perawat mendapatkan data bahwa sebanyak 30% dari pasien TB ini putus obat. Oke, ini adalah poin pertama. Oke, dia putus obat. Nah, penyebab dari putus obatnya itu adalah karena tidak ada yang bisa mengantarkan pasien ke puskesmas dan juga ada masalah dalam pengambilan obat, kawan-kawan. Oke, kita lihat ya inti dari diagnosis atau masalah-masalah keperawatan pada kasus ini. Yang pertama dia ada putus obat tadi. Oke, putus obat. Lalu di masalahnya juga kita lihat ada diagnosis TB paru ya. Oke, ada masalah TB paru. Artinya pasien ini sudah didiagnosis. Nah, karena sudah didiagnosis, maka dia menjalani terapi, kawan-kawan. Nah, terapinya tentu kita sama-sama tahu dia harus minum obat dalam periode tertentu, gitu ya. Ternyata pasien ini putus obat. Nah, karena pasien tersebut putus obat, kita bisa lihat mereka memunculkan alasan di kasusnya, yaitu tidak ada anggota keluarga yang mengantar. Nah, ini sebabnya ya. Tidak ada keluarga yang mengantar dan tidak ada yang membantu mengambilkan obat. Nah, sudah muncul kata kuncinya. Dia sudah didiagnosa, sedang melakukan terapi, tapi terapinya tidak efektif. Maka yang paling tepat adalah opsi A, manajemen kesehatan tidak efektif, kawan-kawan. Bukan pemeliharaan. Kalau pemeliharaan berarti dia belum memeriksakan diri, belum didiagnosis, belum menjalankan terapi. Kira-kira gitu ya. Kalau defisit ini bisa kita ambil kalau arahannya adalah ke pelayanan kesehatannya. Kalau ketidakpatuhan ini biasanya adanya penolakan untuk menjalankan terapi. Sedangkan kalau E ini kesiapan peningkatan manajemen kesehatan, ini lebih kepada diagnosis atau masalah keperawatan positif ya. Dimana biasanya pada kasus tersebut ditemukan pasien sudah siap menjalankan program terapi dengan optimal. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kawan-kawan sekalian, ini adalah contoh soal kita dan juga pembahasan berkaitan dengan masalah keperawatan pada spesialisasi keperawatan komunitas. Dan nanti kawan-kawan bisa mempelajarinya kembali bagaimana karakteristik tiap diagnosa atau masalah keperawatan tersebut dan bagaimana aplikasinya dalam soal kita. Oke kawan-kawan sekalian, demikianlah penjelasan terkait dengan overview proses keperawatan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video pembahasan ini kepada rekan-rekan dari teman-teman semua ya, supaya semuanya juga mendapatkan ilmu yang sama dengan teman-teman. Uci Nurul pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Sedangkan data minornya cut.